Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih terkait dengan interface pada Java. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu kelas, apa itu objek, lalu kita berkenalan dengan yang disebut dengan kelas abstrak dan juga interface. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail apa itu interface dan bagaimana penerapannya pada bahasa Java. Ada beberapa hal yang harus kita samakan persepsi. Pada interface nanti ada keterkaitannya dengan polymorphism. Ya. Jadi polymorphisme ini satu kelas bisa berubah atau diinstansiasi dengan bentuk kelas yang lainnya. Nah, konsep polymorphism nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian interface pada dasarnya seperti kelas, dan namun keywordnya itu bukan kelas tetapi interface ya. Jadi kalau dicontohkan di sini ada public interface televisi, sedangkan yang sebelah kanan itu public kelas Samsung TV. Kita lihat bahwa televisi ini merupakan sebuah interface, sedangkan yang sebelah kanan di Samsung TV ini merupakan kelas ya. Jadi secara struktur sama ya. Jadi file kita diawali dengan keywordnya public interface atau public class. Bisa kita lihat bahwa dalam sebuah interface ini semua metodenya itu berupa headernya saja ya. Jadi bisa lihat seperti ini. Jadi dalam sebuah interface tidak ada implementasi dari metode. Yang ada di sini adalah kumpulan metodenya saja berupa header-headernya. Kita lihat ya, yang sebelah kanan ini adalah kelas yang nanti bertugas untuk mengimplementasikan interface. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Samsung TV ini sebuah kelas dan nanti dia akan mengimplementasikan interface. Jadi interface ini karena isinya adalah metode-metode yang masih berupa header, tidak ada implementasinya, maka kita perlu membuat sebuah kelas yang ditugasi untuk mengimplementasikan para metode tersebut. Kalau kita lihat bahwa di kelas Samsung TV, kita melihat bahwa metode do power ya, ini kita implementasikan, bisa kita lihat bahwa sekarang di Samsung TV ini tidak hanya deklarasi tetapi ada body dari metode tersebut. Demikian juga dengan kita lihat ada metode pindah saluran, di mana saluran itu ada satu parameter berupa integer nomor saluran. Di kelas Samsung TV, pindah saluran tersebut diimplementasikan. Jadi implementasi itu memberi body pada metode-metode yang dideklarasikan tersebut. Ya, jadi kalau kita membuat interface, maka itu kita sedang merancang sebuah struktur yang hanya terdiri dari header-headernya saja. Sementara bagian implementasi dilakukan di kelas yang terpisah dengan keyword implement. Ya, jadi ini secara struktur, secara notasi seperti ini. Ya, nanti kita lihat bagaimana maksud dan bagaimana contoh penerapannya. Nah, di sini kita lihat berikutnya apa yang membedakan interface dengan kelas ya. Nah,
Jadi kita ingat kalau kita membuat interface, maka kita harus membuat kelas yang mengimplementasikan para metode yang dibuat atau yang ada pada kelas tersebut atau pada interface tersebut ya. Di sini karena interface televisi ini memiliki dua metode yaitu do power dan pindah saluran, maka kelas Sony TV, kalau tadi Samsung TV, maka sekarang kita punya kelas yang lain, kelas Sony TV, dia bertugas juga untuk mengimplementasikan kedua metode tersebut. Namun, karena dia sebuah kelas, maka kelas Sony TV ini juga bisa memiliki metode-metode yang di luar yang sudah ditetapkan di interface televisi tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat kita ada metode connect PlayStation. Jadi ceritanya Sony TV ini bisa connect ke PlayStation, sedangkan tadi ceritanya Samsung TV ini tidak ada ya, tidak bisa connect ke PlayStation. Sehingga di kelas Sony TV, selain dia implement dari televisi, dia juga boleh memiliki metode yang spesifik untuk kebutuhan kelas tersebut. Nah, kita lihat beberapa penekanan perbedaan interface dengan kelas. Jadi sebuah interface itu pertama-tama tidak dapat diinstansiasi. Ini harus disepakati ya, kita garis bawahi bahwa sebuah interface ini hanya bisa dideklarasikan, tetapi dia tidak dibuat untuk melakukan instansiasi. Ya, jadi tidak ada objek yang dihasilkan atau diinstansiasikan dari sebuah interface. Interface karena memang tidak ditugasi untuk melakukan instansiasi, maka dia tidak memiliki konstruktor. Ya, kalau kita ingat-ingat bahwa kalau kita membuat kelas, kita harus menyiapkan konstruktor untuk kelas kita. Kadang konstruktor default tanpa parameter, kadang juga konstruktor dengan berbagai parameter. Semua metode hanya deklarasi, tidak ada implementasi sama sekali. Jadi kita lihat bahwa sebuah interface itu hanya judul-judul header-nya saja, ya. Jadi judul-judul metode dalam bentuk header-header tanpa body sama sekali, bodiless ya. Jadi tanpa implementasi sama sekali. Interface boleh memiliki atribut, namun atribut tersebut harus didefinisikan sebagai final static. Final static di sini yang dimaksud final static adalah atribut tersebut ketika sudah di-assign sebuah bilangan, sebuah value, maka dia tidak bisa diubah lagi. Jadi ibaratnya seperti konstanta yang tidak bisa diubah sepanjang perjalanan program. Ya, jadi kita tidak bisa mengganti-ganti value dari atribut pada sebuah interface. Beberapa penekanan lainnya adalah modifier metode dan atribut interface harus bersifat public. Ya, jadi kalau biasanya kita atribut ini dibuat private, namun pada sebuah interface atribut maupun metode harus dibuat menjadi public. Kemudian kalau kita membuat kelas ya, kita tidak bisa menghubungkan kelas dengan interface dengan relasi inheritance. Jadi tidak ada relasi inheritance antara kelas dengan interface. Yang ada adalah relasi implement. Jadi kelas bertugas untuk mengimplementasikan sebuah interface. Apa yang disebut dengan mengimplementasikan, yaitu membuat isi atau body dari metode-metode yang sudah dideklarasikan. Nah, hal yang paling penting kenapa kita memerlukan interface, bahwa sebuah kelas dia bisa mengimplementasikan banyak interface. Jadi multi interface ya. Nanti kita lihat satu persatu bagaimana penerapannya. Jadi penekanan yang pertama adalah interface tidak dapat diinstansiasi. Jadi kalau yang sebelah kiri kita memiliki kelas,
di mana kelas student ini nanti kita instansiasi dengan new student. Sementara kalau kita memiliki interface, ya, kita boleh memiliki interface yang sama namanya dengan nama kelas. Lalu kita lihat kalau kita memaksakan instansiasi dengan perintah new, maka akan terjadi error, ya, tidak bisa dipaksakan. Nah, ini jadi kita lihat bahwa sebuah interface itu tidak didesain untuk melakukan instansiasi. Lalu sebuah interface tidak memiliki konstruktor. Jadi kalau kita memiliki kelas, di mana kelas ini kita lengkapi dengan konstruktor, di sini kita memiliki konstruktor default, ya, konstruktornya sama dengan nama kelas tanpa parameter. Ini dapat dijalankan, ya, kita bisa melakukan implementasi untuk konstruktor kita. Tetapi kalau interface kita tidak bisa membuat konstruktor, ya, jadi ini tidak akan berjalan kode seperti di sini. Ya, ini tidak akan bisa dijalankan. Yang berikutnya adalah semua metode hanya deklarasi, tidak ada implementasi sama sekali. Nah, ini tadi yang kita lihat, ya, bahwa sebuah interface ini akan memiliki metode, tapi kita lihat bahwa metodenya itu langsung titik koma, artinya selesai deklarasi tanpa ada kurawal buka kurawal tutup yang berisi implementasi atau body dari metode tersebut. Kita lihat lagi yang berikutnya. Interface boleh memiliki atribut, tetapi dia harus didefinisikan sebagai final static atau konstanta. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di yang sebelah kiri ini adalah interface, ya, cara deklarasi interface, dan kita lihat bahwa caranya kita tambahkan final static atau static final, ya, boleh dibalik. Lalu kita beri nama atribut. Karena dia berupa konstanta, nama atributnya secara konvensi, secara kesepakatan harus dibuat menjadi huruf besar, ya, huruf besar yang kalau ada dua kata maka kita batasi dengan underscore. Dan ini adalah angka-angka yang diassign untuk si konstanta tersebut, diassign-nya di awal program. Pada saat deklarasi atau definisi langsung dia melakukan assignment atau pemberian nilai. Dan kita lihat bahwa untuk sebuah interface tidak bisa memiliki atribut yang bukan final atau static, ya. Jadi kita lihat bahwa kita begitu mencoba private string merek gitu, ya, dia akan menjadi error. Sementara kalau di sebuah kelas kita bisa lihat bahwa bisa kita memiliki kelas yang bersifat konstanta juga, ya, tidak masalah, ya, tetapi kita lihat bahwa selain bisa menetapkan konstanta, kalau kelas biasa tentu saja boleh memiliki atribut yang bukan konstanta. Jadi seperti private string merek ini bisa dideklarasikan, ya, bisa didefinisikan. Berikutnya kita lihat bahwa sebuah interface harus diberi public, ya, mau para atribut atau para metode, ya, harus diberi modifier public. Ini modifier, ya, modifier dia harus public. Boleh juga sama sekali tidak menggunakan, ya, ini tidak menggunakan, ya. Jadi pilihannya mau menjadikan dia public atau tidak menggunakan modifier yang alias default, ya. Nah, default ini sebetulnya memang lebih mudah, ya, karena interface ini disepakati atribut dan metodenya pasti harus public, sehingga default pun bisa default artinya tanpa modifier
bisa kita gunakan. Sementara kalau protected dan private itu tidak bisa ya. Jadi akan menyebabkan interface kita menjadi error. Nah, perhatikan terdapat sebuah interface yang bernama televisi ya. Dan sebuah kelas yang bernama Sony TV, maka kita bisa membuat Sony TV ini sebagai implementator dari televisi. Nah, keywordnya adalah implement. Jadi public class Sony implement televisi itu bisa. Tetapi kalau public class Sony extend televisi itu tidak bisa. Ya, jadi tidak ada relasi inheritance antara interface dengan kelas. Tetapi kalau kita memiliki interface lain, di sini dicontohkan kita memiliki interface berupa perangkat elektronik, maka kita bisa lihat bahwa sebuah interface bisa punya relasi extend dengan interface lainnya. Tetapi kita lihat bahwa yang sebelah bawah, interface televisi ini tidak bisa implement interface perangkat elektronik. Ya, jadi kita bisa simpulkan relasi antara kelas dengan interface itu implement, sedangkan relasi antara interface dengan interface lain, relasinya berupa inheritance dengan keywordnya extend. Ya, jangan tertukar. Jadi kalau kita melihat bahwa oh ini kelas, oh ini interface, maka kita bisa menetapkan relasi keduanya dan jangan sampai tertukar. Jadi extend ini, relasi inheritance ini hanya bisa terjadi antara kelas dengan kelas atau interface dengan interface. Ya kita ingat aja, namanya juga pewarisan ya. Kalau pewarisan dia pasti harus dengan yang sesama, tidak bisa dengan yang berbeda. Nah, yang paling penting, kenapa kita memerlukan interface? Kita lihat lagi, kalau kita memiliki interface bernama BCDE, maka kita bisa mendeklarasikan sebuah kelas A mengimplementasikan BCDE tersebut. Ya, ini disebut dengan multiple implementation. Ya, artinya apa? Kelas A kalau sebagai kelas yang mengimplementasikan BCDE, kalau di B ada 2 metode, di C 2 juga, di D 2 juga, di E 2 juga, maka di kelas A bertugas mengimplementasikan 8 buah metode yang berasal dari masing-masing interface. Begitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan implementasi dari berbagai interface disimpan dalam satu kelas. Sementara kalau kita memiliki kelas Y dan Z dan kita melihat kelas X ini kita akan extend ke Y dan ke Z. Masih ingat bahwa inheritance itu membuat sebuah anak kelas bisa mengakses kelas-kelas induknya ya. Tapi kita tidak bisa melakukan extend Y, Z. Jadi tidak bisa melakukan multiple inheritance. Java tidak bisa menerapkan multiple inheritance. Jadi kalau kita ingin sekali mendesain struktur kelas dan kelas tersebut bisa memiliki metode-metode dari kelas relevan atau yang berrelasi dengannya, maka kita buatlah dia menjadi interface. Jangan langsung kelas, karena kalau kelas tidak bisa dilakukan extend. Nah, ini notasinya ya. Notasi UML sebetulnya menggambarkan interface itu seperti bulat, bola ya. Tetapi untuk saya menggunakan visual paradigm, saya tidak bisa menggambarkan lingkaran ya, yang menunjukkan bahwa dia sebuah interface. Tapi tidak apa-apa ya, jadi ada yang membuatnya dia bulat begini ya. Tapi beberapa tools lain, interface itu sama saja seperti kelas, berupa kotak dengan 3 buah area ya. Perhatikan interface yang kita miliki. Interface kita ini ada 2
ada 2 atributnya dan dia konstanta. Yang sebelah kiri ya. Jadi kita punya 2 contoh. Yang sebelah kiri interface terkait telepon, sedangkan yang kanan interface terkait televisi. Kalau kita lihat interface telepon ini memiliki 2 atribut yang berupa konstanta, max value dan min value. Sedangkan yang televisi dia memiliki atribut yang berupa max saluran ya, karena ceritanya saluran itu kan ada channel-channelnya ya. Sementara kalau untuk telepon kita menetapkan max value sama minus value-nya. Lalu kita memiliki atribut juga. Ingat interface tidak ada konstruktor. Jadi selain memiliki atribut, kita juga interface ini memiliki daftar-daftar metode yang disiapkan. Metode di kelas phone terdiri dari power on, power off, volume up, volume down ya. Ini contoh saja bahwa kita bisa merancang sebuah interface dengan 4 buah metode seperti ini. Sementara yang sebelah kanan kita lihat bahwa hanya ada satu metode yaitu pindah saluran. Nah, kita lihat ini interface-nya ya di diagram yang pertama maupun diagram yang kedua. Itu masing-masing hanya ada satu ya. Jadi ini kelas yang pertama, diagram yang pertama itu yang sebelah kiri. Sedang yang kelas yang kedua adalah diagram contoh penerapan interface yang kedua. Ya, jadi interface-nya ada satu. Kita buat dulu interface-nya. Setelah itu apa? Setelah itu kita menyiapkan kelas-kelas yang implement dari interface tersebut. Mana saja kelas-kelasnya? Kita lihat kelas-kelasnya terdiri dari kelas Xiaomi, kelas iPhone, kelas Samsung, dan kelas Oppo. Ke seluruh kelas ini, ya kita punya 4 kelas nih ya. Ini adalah kelas yang implement ke interface tersebut. Sementara yang kanan hanya ada satu contohnya ya, kelas Sony. Kelas Sony ini implement ke sini ya, ke televisi. Nah, kita perhatikan. Di interface telepon kita memiliki 4. Sehingga masing-masing kelas harus ada 4 juga minimal ya. Dan dia boleh ditambahkan metode masing-masing yang tidak ada di interface. Tentu saja sangat boleh ya. Sementara kalau di contoh sebelah ya yang sini dia hanya menambahkan konstruktor, sedangkan metodenya sama dengan yang ada di interface. Ya, jadi kita bisa melihat kalau kita membuat interface maka kita bisa memiliki satu atau lebih dari satu kelas-kelas yang ditugasi untuk implement dari interface tersebut. Nah, berikutnya yang penting lagi adalah kalau kita sudah memiliki interface dengan kelas-kelas yang implement dari interface tersebut, maka kita bisa membuat sebuah kelas yang seharusnya kelas tersebut terkoneksikan dengan kelas yang lain. Ya, contohnya di sini saya punya kelas namanya phone user, di mana phone user ini nanti punya beberapa tipe tergantung dari phone user yang sedang diakses. Sehingga phone user ini tidak mengakses langsung kelas ya, tidak terhubung ke sini, ke Xiaomi misalnya ya. Tidak begini. Tetapi phone user itu terhubungnya ke interface. Ya, jadi tidak ada relasi dari kelas phone user dengan kelas-kelas yang sudah dibuat. Tetapi dia harus berelasi melalui interface. Interface lah yang nanti terkoneksikan dengan para kelas tersebut. Ya, jadi bisa kita lihat di sini remote ini tidak langsung ke TV-nya ya, tetapi dia terkoneksi ke interface.
gitu ya. Sementara kalau yang di sebelah sini adalah kelas main untuk menguji coba. Nah, jadi gambarannya selalu seperti ini. Ada interface-nya di tengah. Lalu ada kelas-kelas yang tugasnya implementasi terhadap si interface tersebut. Lalu yang terakhir ada satu kelas yang sebetulnya dia berhubungan dengan kelas yang sudah disiapkan. Misalnya telepon, dia akan terkoneksi erat dengan masing-masing Xiaomi, iPhone, Samsung, atau Oppo. Tetapi dia tidak boleh terkoneksi langsung, kita siapkan terkoneksi dengan interface. Gunanya apa atau tujuannya apa? Supaya fleksibel. Nanti kita bisa lihat contohnya ya, bagaimana sebuah interface ini membuat pemrograman menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Sementara yang sebelah kanan sama juga ya, kita punya televisi dan kita punya remote. Remote itu harusnya terkoneksikan dengan TV-nya dong ya. Namun dengan penerapan interface, maka remote ini terkoneksikan ke televisi terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat juga ya di sebelah kiri, kelas phone user persis memiliki atribut-atribut dan metode, di mana metodenya itu sebetulnya sama dengan yang ada di interface. Kalau kita lihat ya, di sini turn on the phone, di sini power on. Turn off the phone, ini power off. Make phone louder, berarti volume up ya. Make phone silent, maka ini volume down. Jadi kita lihat sebetulnya kelas yang nanti terkoneksikan ke interface haruslah disiapkan dengan berbagai atribut yang sesuai dengan interface tersebut. Gitu ya. Nah, ini gambarnya. Dan sekarang kita mencoba untuk mempraktekannya ya supaya lebih terbayang.